Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Putri Ratika dengan NIM 0305220058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat, fungsi, kedudukan bahasa Indonesia serta sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, teman-teman tahu nggak sih apa itu bahasa? Bahasa sendiri merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk dapat menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dengan kata lain, bahasa dapat dikatakan sebagai alat komunikasi, yakni alat untuk menyampaikan ide dan pikiran. Lalu, bagaimanakah dengan hakikat bahasa? Hakikat bahasa, yakni bahasa sebagai alat komunikasi bagi manusia yang dapat berupa lisan serta tulisan. Melalui bahasa, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain sehingga pesan atau informasi yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik. Bahasa juga berperan dalam mencirikan diri seseorang sehingga dapat membedakannya dengan makhluk lain. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Secara umum, bahasa dapat berfungsi sebagai alat ekspresi diri, alat komunikasi, alat adaptasi dan integrasi sosial, dan alat kontrol sosial. Nah, yang pertama tadi ada sebagai alat ekspresi diri. Melalui bahasa, seseorang dapat menyatakan dan menyalurkan isi perasaan, sikap, gagasan, dan emosi atau tekanan perasaan kepada pembaca. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa pula, seseorang dapat menyampaikan informasi atau maksud satu sama lain melalui lisan dan tulisan. Yang ketiga, bahasa sebagai alat adaptasi dan integrasi sosial, yakni dimaksud seseorang menggunakan dan memilih bahasa yang tepat dalam menyesuaikan dan membaurkan diri di lingkungan masyarakat. Yang keempat ada bahasa sebagai alat kontrol sosial, yakni bahasa dapat mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain di lingkungan masyarakat. Nah, tadi kita sudah membahas fungsi bahasa secara umum. Lalu, bagaimanakah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri? Yang pertama ada sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ialah sebagai lambang identitas nasional, lambang kebangsaan bangsa, alat penyatuan suku bangsa, dan alat penghubung antar warga. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ialah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat penghubungan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan serta sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai apa itu bahasa, bagaimana hakikat bahasa, fungsi-fungsi dari bahasa secara umum, serta fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai hal itu semua. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih bagaimana sejarah dari perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri? Berikut ini merupakan penjelasan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yakni sebagai lingua franca atau sebagai bahasa perantara untuk kegiatan masyarakat pada masa itu. Pada awal mulanya, bahasa Melayu berkembang di sekitaran Kerajaan Sriwijaya. Karena berkembang di sekitaran Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu berperan sebagai bahasa perdagangan, bahasa kebudayaan, bahasa perhubungan, serta menjadi bahasa resmi kerajaan pada masa itu. Bahasa Melayu dapat diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk menjadi bahasa kebudayaan dalam artian luas. Dan suku-suku di Indonesia menerima bahasa Melayu menjadi bahasa nasional.
Akan tetapi, yang menjadi dasarnya ialah karena bahasa Melayu itu sederhana dan praktis, serta mudah untuk dipelajari karena tidak dikenal tingkatan bahasa pada bahasa Melayu ini. Bahasa Indonesia diresmikan dan disahkan pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya pada peristiwa Sumpah Pemuda, yang juga ikut tertuang dalam isi Sumpah Pemuda yang ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sehingga pada hari itu, bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa nasional. Terdapat pula peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1901 disusun ejaan 1, yakni ejaan Opushen. Pada tahun 1908 berdirilah Balai Pustaka. Pada tahun 1928 penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang diresmikan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pada tanggal 25 sampai 28 1938 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia pertama yang diadakan di Solo. Pada tanggal 8 Agustus 1945 diakui dalam Undang-Undang 45 Bab 15 Pasal 36 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Pada tanggal 19 Maret 1947, Ejaan 2 dibentuk, yakni Ejaan Suwandi atau Republik, untuk menggantikan ejaan sebelumnya, yakni menggantikan Ejaan Opushen. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan dan mulai diberlakukan secara resmi pada tanggal 31 Agustus 1972. Dan yang terakhir, pada Kongres Bahasa Indonesia ke-6 berhasil membentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Cukup sampai di sini video pembelajaran dari saya mengenai hakikat, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia serta sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.